berdebat, bukan takut berdebat. Ya, bukan tak mau berdebat dan tidak takut berdebat dengan yang ada yang mengatakan bahwa kurikulum sekarang itu tidak berdasarkan teori gitu. Buat apa kita mendebatkan itu gitu kan? Kenapa? Ya? Teori itu fakta masa lalu. Karena dia dilakukan penelitian, teori itu lahir dari sebuah penelitian. Penelitian itu dilakukan pasti pada masa lalu. Dari pengambilan data, proses analisis menjadi teori butuh waktu lagi, gitu kan? Nah, sementara kurikulum itu kita persiapkan untuk arah perjalanan anak atau berbagai macam perjalanan anak menuju masa depan. Nah, sebetulnya dalam menyusun kurikulum itu pasti ya referensi utama kita itu adalah fakta masa lalu. Gitu kan? Nah, begitu kurikulum selesai disusun dan ditetapkan, dia itu kan benda mati, kan? Dia itu kan benda mati. Dan dia tidak akan pernah berubah secara dokumen ya. Nah, sementara anak yang kita ketemu, anak yang bertemu dengan kita 1 menit yang lalu dengan sekarang bukan anak yang 1 menit yang lalu. Dia sudah berubah. Tantangannya dia berubah, cara berpikirnya sudah berubah, semuanya sudah berubah. Dan dia akan bersiap-siap hidup di masa depan. Oke. Bayangkan apa yang akan terjadi untuk bekal hidup di masa depan, dia mengkonsumsi semua yang kita sajikan berdasarkan masa lalu. Nah, artinya begitu ditetapkan kurikulum itu sebagai benda mati, dia langsung ditinggalkan oleh dunia nyata. Kalau istilah Sunda itu kurikulum ditetapkan, kurikulum kemudian gitu ya. Betul itu. Jadi artinya gitu kan, ibarat nih analogi sederhana saja ya, ibarat kita melatih atlet yang untuk bertanding besok. Kemudian kita kasih makanan yang kemarin yang mungkin sudah kadaluarsa gitu kan. Nah, bayangkan itu bertahun-tahun kita lakukan dan kita yakin betul bahwa apa yang tertulis dalam kurikulum itu harus dikuasai oleh anak, harus dihafal oleh anak, harus persis seperti itu. Anak harus mendapatkan materi yang sama, dengan cara yang sama, penilaiannya yang sama, sumber belajar yang sama, pengalaman yang sama, standar yang sama, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, berarti kita telah menyeragamkan pengalaman belajar anak. Jadi salah satunya di terobosan di kurikulum tanda petik baru ini kustomisasi, Bang ya, lebih dominan daripada standarisasi barangkali ya. Iya, artinya kita ini Bang Kang Denny ini kan lama di pusat penilaian pendidikan ya. Menurut Kang Denny, saya bertanya nih sekarang, bisakah kita menstandarkan kompetensi manusia itu? Bisakah kita mengukur dia gitu? Ya, kenapa? Betul. Karena itu kan rahasia ilahi, kemampuan sampai di mana batas kemampuan seseorang. Kemudian kita patok dengan apa yang tertulis di kurikulum dan dia harus menghafal itu dan persis seperti itu, dan kalau kotak kata kurikulum semua anak itu harus kotak. Dan ketika ada anak yang lingkaran, kotaknya itu dipotong. Nah, ini sebetulnya pengingkaran sunatullah, mengingkari fitrah ilahi. Jadi kalau dengan demikian, ini apakah teman-teman Pak Jul ini baru bertobat sekarang? Ya, itu dia. Tobat itu kan sebetulnya batasnya adalah sesaat sebelum nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi masih beruntung lah kita masih ada waktu untuk bertobat gitu kan. Artinya untuk memahami bahwa setiap individu manusia itu dikirim oleh Allah menempati ruang yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan perlu kita ingat, tidak satu pun ruang di alam ini yang ditempati oleh dua unsur yang berbeda. Artinya, Ibu,
Kalau pendidikan kita itu benar-benar jalan dengan baik, kalau kurikulum kita itu benar-benar berjalan dengan baik, dia akan membantu anak untuk menemukan jalan dia menuju tujuan yang ingin dia capai. Namanya jalan, ya kan? Namanya jalan. Itu harus beragam sesuai dengan posisi kita. Misalnya sekarang, Kang Denny di Sumedang, saya di Tangerang, kita janjian di Jakarta. Itu kan? Tapi syaratnya satu. Kang Denny dan saya harus menempuh jalan yang sama dengan cara yang sama. Apa yang terjadi? Oke. Tidak banyak masalah lah, tidak akan berkembang ya sisi-sisi kemanusiaannya dan lain-lainnya ya. Iya, kenapa? Ke Roma aja begitu banyak jalan. Tujuan kita Roma, oke. Begitu dari Ave Maria ke jalan ke sini macet dan nggak bisa, itu cari jalan lain ke Roma. Nah kalau demikian Bang Jul, berarti satu nih, kurikulum tanda petik baru ini, saya ini ke Bang Jul nanya lagi nih. Kira-kira tanda petik ini barunya itu di mana? Oke. Barunya itu memberikan kemerdekaan kepada guru untuk men-setting proses pembelajaran, untuk membantu anak bisa menemukan cara belajarnya, cara jalan yang ditempuh oleh anak. Karena gini, Kang, sejarahnya kurikulum itu dari bahasa Latin yang diangkat oleh Bobit di awal abad ke-19, abad 18 itu menjadi istilah di dunia pendidikan, menjadi kurikulum yang artinya adalah jalan atau lintasan yang ditempuh untuk mencapai satu tujuan. Lalu Bobit mereformulasi itu menjadi jalan atau pengalaman hidup yang ditempuh oleh anak menuju manusia yang dewasa sehingga bisa hidup dalam masyarakat, dalam kehidupan. Berarti di situ sebuah lintasan menuju manusia yang dewasa. Nah, lintasan ini sebetulnya itu bukan satu. Kenapa? Semuanya lintasan masing-masing. Karena itu kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, lintasannya punya masing-masing. Tidak ada satu, sama dengan planet, tidak ada satu orbit ditempati oleh dua planet yang berbeda. Kalau dia ditempati oleh dua planet yang berbeda akan terjadi benturan. Gitu kan? Nah, sehingga setiapnya itu punya orbit masing-masing. Nah, tugas dunia pendidikan itu adalah memberikan ilham, inspirasi bagi anak untuk menemukan orbitnya. Untuk itu, kurikulum harus memberikan pilihan jalan. Oke. Tujuannya gitu, mencapai tujuan itu, gitu kan? Jadi gitu, beragam cara, beragam cara, beragam proses, beragam suasana pembelajaran, kondisi pembelajaran, lingkungan. Iya. Nah, sekarang tujuannya sama atau beda tuh Bang Jo? Sama mau menuju Jakarta, jadi sama kan? Tapi Kang Denny di Subang, di Sumedang, kemudian yang saya di Tangerang. Tujuan kita sama-sama ke Gelora Senayan di Jakarta. Tapi cara berangkat kita berbeda karena posisi kita berbeda. Kalau diseragamkan cara berangkatnya, salah satu di antara kita diuntungkan, salah satu di antara kita dirugikan. Kalau itu caranya, kita melegalkan diskriminasi di dalam pencapaian tujuan. Oke, ini saya mau perdalam. Tanda petik kita ambil lebih fleksibel lah. Kira-kira ini fleksibelnya diberi ruang di mana saja ini guru dan sekolah Pak Jo dalam kurikulum baru itu. Dia boleh fleksibel apa saja dan pada hal apa saja dia harus concern ke satu tujuan. Kira-kira fleksibelnya di mana aja ini kurikulum baru ini? Ya, fleksibelnya bisa di materi yang dipilih gitu kan. Materi artinya bahan ya. Bahan misalnya tentang hukum Newton misalnya gitu kan. Nah, setiap anak itu kan bisa memilih materi apa yang ada, bahan apa yang ada di sekitarnya untuk merhatikan teori Newton. Kemudian satu. Kemudian yang kedua, cara untuk memahami teori Newton itu atau misalnya tentang segitiga, tentang Pythagoras segala macam itu, cara untuk memahaminya anak akan berbeda-beda, Kang. Ya. Ada anak yang bisa menerima dengan baik ketika dijelaskan oleh guru.
Ada anak yang bosan mendengar penjelasan dari guru. Ada anak yang mau dia menemukan sendiri dengan digunting-guntingnya ini, kemudian dia bikin atau karton atau apa. Nah, dia bangun sendiri itu, akhirnya dia menemukan rumusan, bukan hafal rumus. Nah, ini beda, Kang. Ya. Nah, jadi contoh sederhana saja sebetulnya. Jadi konten oke ya. Konten artinya murid boleh memulai dari titik mana saja gitu ya, dari konten yang mana aja. Yang kedua aktivitasnya ya boleh beragam ya, mengadaptasi murid. Yang ketiga, bayangan saya tuh kalau penilaiannya beragam juga barangkali Bang ya. Jadi kita beragam tagihan-tagihannya ya. Kalau orang suka bicara, mungkin murid suka bicara, nanti hasil penilaiannya dia suruh ngomong aja tentang konten ya. Kalau murid sukanya gambar, dia boleh jadi bikin sesuatu begitu ya. Betul. Ya. Karena kan gini Kang. Gini ya. Terus langsung Kang. Enggak apa-apa. Kang Denny mau ngomong apa? Jadi kita udah tangkap nih. Jadi para pemirsa ini bagus ini. Jadi ada terobosan satu dalam tanda petik beragam konten, bukan berarti konten yang tidak esensial ya. Hanya mungkin memulainya dari mana ini. Karena kan berbeda-beda nih. Ada yang mulai dari sini, tapi ini masih dalam satu benang merah topik sebenarnya konten ini. Yang kedua ini beragam nih menurut Pak Kapus ini beragam proses, beragam aktivitas. Ada yang aktivitasnya suka mendengar, suka melihat, suka mempraktekkan. Dan yang ketiga juga menarik, ini perlu diperdalam di sini nih. Beragam ini penilaiannya nih. Ada anak yang sukanya gambar ya boleh jadi nanti. Penilaian performanya itu ya dalam bentuk gambar. Ada anak yang suka mempraktikkan sesuatu ya boleh saja kan begitu ya? Iya. Karena gini Kang, karena itu terkait dengan fungsi penilaian gitu ya. Kalau ini soalnya ini lahannya Kang Denny, tapi mohon saya pinjam ini. Kenapa? Untuk kepentingan saya sebagai orang kurikulum gitu kan. Dalam sudut pandang kurikulum yang paling penting dalam penilaian itu adalah mendeteksi anak sudah menguasai apa dan butuh apa dia. Ya, jadi sebetulnya penilaian ini fungsinya adalah memastikan si anak memperoleh hak-hak pelayanan pendidikannya sesuai dengan capaian kemampuannya saat itu. Jika dalam penilaian ketika itu dia tidak bisa mengoperasikan perkalian, kan tentu belum bisa masuk ke ke pangkat bilangan berpangkat. Misalnya kan, nah ketika diuji anak atau disuruh membuat sesuatu atau menyelesaikan suatu persoalan, ini dia bermasalah di perkalian. Ini dijadikan informasi bagi guru bahwa si anak butuh bimbingan untuk perkalian, bukan untuk menjudge dia, bukan untuk memvonis dia bahwa dia lebih bodoh daripada temannya yang lain. Nah itu tindakan zalim kalau itu. Nah, sehingga penilaian itu sebetulnya fungsinya memastikan kepada guru si anak butuh apa setelah ini agar dia bisa move on dari kompetensi yang tadi ke kompetensi berikut sebetulnya. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan informasi apakah anak bisa itu tentu sesuai dengan karakter dan cara berpikir anak. Kenapa? Yang akan kita deteksi adalah bagaimana cara anak mengolah informasi ini dan sebagainya sehingga kita mendapatkan informasi. Oh, ternyata si ini bukan kemampuannya di matematikanya yang rendah, cuman dia belum tahu apa prinsip dasar dari sebuah perkalian. Dan dia tidak bisa memahami itu ketika dijelaskan oleh guru. Dia baru bisa menerima pemahaman itu ketika dia diberikan aktivitas tertentu, mungkin permainan dan sebagainya. Nah, di situ kita tahu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anak ketika alat penilaiannya itu sama. Gitu. Ini berarti yang esensi dulu nih kita. Jadi teman-teman ini saya coba ini simpulkan. Jadi gini, kurikulum baru dalam tanda petik ini betul-betul berkhidmat kepada murid. Itu yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan student center itu belakangan. Yang penting berkhidmat kepada murid. Siapa saja gurunya berkhidmat, tanda petik kurikulumnya berkhidmat, suasananya berkhidmat, lingkungannya berkhidmat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena murid ini beragam dalam banyak hal, baik isi kepalanya ini beragam nih, hubungan dengan konten nanti dengan pengetahuan, baik gaya belajarnya beragam, baik interaksinya beragam, baik
pengalamannya beragam. Nah, guru perlu tahu itu. Maka lakukan penilaian sebelum aktivitas pembelajaran. Betul. Agar guru 100% tahu, buat Kang Denny. agar guru itu nih tahu keberagaman murid. Lalu settinglah aktivitas yang menyesuaikan dengan keberagaman murid itu. Betul. Lalu nanti guru ingin tahu nih di akhirnya tercapai tidak. Nah, maka silakan pun memberikan metode dan teknik penilaian yang beragam tadi. Jadi ini esensinya ya. Esensi dari sisi keberagaman itu. Jadi nanti Bapak bayangan segini Bang Cul. Nanti itu jangan selalu guru-guru itu berpikir di ruang kelas itu ada 40 murid, ada satu aktivitas yang sama. Kalau begitu Pak Jul bisa jadi. Betul. Ini teknis, ini sedikit ada teknis ini. Berarti nanti guru ini bisa setting ya. Ini orang yang murid yang kecenderungannya visual. Ini aktivitasnya yang cocok begini. Ini murid yang pendengarannya kuat. Ini setting begini. Ini dia bisa dengan doing, dia setting begini. Ini konsepnya berarti pembelajaran dan penilaian adaptif ya Bang Jul sebenarnya. Ya itulah. Ya betul Bang. Kang. Jadi gini. Jangan salah juga gitu kan, kadang-kadang orang kan dilakukan asesmen, anak itu lebih ke visual, anak itu lagi ke kinestetik, kemudian anak yang sama-sama visual dikumpulkan jadi yang sejenis, anak-anak yang kinestetik dikumpulkan yang sejenis. Itu sama aja mengulangi kesalahan di masa lalu, menyeragamkan namanya. Nah, kalau bisa anak yang kinestetik dengan anak yang visual ini bergabung jadi satu supaya dia berlatih saling memberi gitu. Karena dasarnya sebenarnya setiap anak itu punya kemampuan yang lain. Cuma yang dominannya yang mana ya? Nah, anak yang kedominannya yang berbeda-beda ini ya harus digabung sehingga dia saling memberi. Contoh ya, ini sebuah kasus ini kan. Ada dua sahabat dengan gaya belajar yang berbeda. Yang satu, dia memang lebih senang dengan penjelasan. Tapi penjelasan dengan bahasa gaul, bahasa anak. Yang satu anak lebih senang dia memberikan penjelasan dengan bahasa yang gaul. Artinya beda nih. Yang satu lebih cenderung ke menerima. Yang satu lebih cenderung kepada memberi. Ketika anak ini berkawan akrab, yang cenderung memberi, yang menerima gini, klop tadi ya gitu kan. Tapi kalau misalnya digabungkan seragam, yang sama-sama ingin gaya belajar itu ingin verbalismenya itu bagus, sehingga dia mudah menjelaskan pada orang lain, menangkap informasi juga secara verbal dibaca juga bagus. Dan kemudian dia memperdalam ilmunya itu dengan menjelaskan kepada anak temannya. Nah, jika temannya itu juga dengan gaya yang sama-sama verbal, berantemlah dia ini gitu. Ini ada ini Pak Jo. Ini saya sedikit ulangi nih yang esensi dari obrolan dengan Pak Kapus ini nih. Sudah ada nih Pak Jo nih dari Kuta Makmur, dari Jombang ya, dari teman-teman yang gini. Jadi saya simpulkan. Pertama ini kita baru bahas yang pertama nih ke tanda petik ya kebaruan dalam kurikulum baru ini. Satu tadi guru diberi ruang dan waktu yang cukup dan leluasa untuk mengelola aktivitas pembelajaran dan penilaian termasuk suasana dan proses belajar dari A sampai dengan Z. Ini hak guru ini. Hak guru. Jadi siapapun itu, baik pengawas, ini saya tegaskan, ini tidak boleh Pak Kapus nih, baik institusi terkait yang tanda petik mengganggu ini keleluasaan guru. Nah, ini guru ini punya kekuatan ini sekarang ini, punya kekuatan nih. Silahkan itu wilayahnya guru. Puskur, Kemdikbud sudah declare begitu nih. Nah, sekarang tinggal guru di lapangan. Guru di lapangan ini betul-betul ini ranah itu sudah diberikan, peluang itu sudah diberikan. Yang kedua, Bang Joel. Oke, tadi fleksibilitas. Ini yang kedua apa nih kekhasannya nih dari kurikulum baru ini? Oke, jadi saya akan ulang sedikit ke belakang bahwa kita punya keyakinan, Kang. Ketika kita memandang bahwa pendidikan bermutu itu bisa diperoleh dengan
administrasi yang ketat dan kaku, kontrol yang kuat, itu sesungguhnya kita itu merampas kemanusiaan anak, merampas kreativitas guru, merampas itu semua, gitu kan? Nah, ketika kita terjebak dalam pemikiran seperti itu, makanya artinya kita mengorupsi sisi-sisi kemanusiaan anak dan guru. Nah, kenapa? Karena kreativitasnya menjadi tidak berkembang. Ide-ide inovatifnya tidak keluar. Tidak ada keberanian untuk berbeda dengan yang lain. Gitu kan? Berbeda dalam hal ini, tujuan boleh sama, tapi cara mencapai tujuan itu kan harus berbeda. Alat yang digunakan harus berbeda. Kemudian instrumen penilaiannya harus berbeda sesuai dengan kondisi anak itu berada supaya dia bisa ini sampai ke tujuan. Dan kebaruan yang berikutnya adalah dalam kondisi sekarang ini fokus kita pada pemulihan pembelajaran akibat dengan learning loss yang panjang tadi. Kenapa? Karena kita melakukan pengingkaran makna pendidikan dengan melakukan pembelajaran yang sama, dengan cara yang sama, tugas yang sama, diukur dengan standar yang sama, sehingga selama ini anak bersekolah tapi not learning. Jadi dia pergi ke sekolah. Selama ini dia bersekolah tapi tidak belajar. Dia pergi ke sekolah, iya, duduk manis, iya, dengerin guru ngomong, iya, tapi pikirannya nggak tahu kemana. Betul, dia nggak belajar. Kenapa? Dia pikiran itu harusnya digunakan, tetapi sekarang disuruh dia menerima ceramah, itu kan, sehingga si anak itu betul hafal, betul ini nilainya tinggi, semua soal dilahap bagus, nilainya tinggi, tapi cara berpikirnya nggak berkembang. Nah, itu kenapa? Karena kalau ditanya guru, kami kan sudah menjalankan perintah yang dibuat oleh pemerintah, kurikulumnya sudah kami lakukan, KD-KD-nya sudah kami sampaikan semua, gitu kan. Kemudian ketika saya menjelaskan, anak itu melengah kemana-mana. Kalau gitu bukan salah saya, tapi salah kurikulumnya yang padat, salah ini dan semuanya yang padat. Nah, kenapa? Nah, karena akhirnya kan rasa memiliki kurikulum itu kan tidak ada di guru. Karena ini dokumen pemerintah yang harus dilaksanakan oleh guru. Sehingga guru itu lebih berperan sebagai agen perpanjangan tangan pemerintah sebagai pelaksana menyampaikan kurikulum kepada anak. Gitu kan? Ya, nah, betul. Ini sebuah kekeliruan yang mendasar. Itu sebenarnya kenapa? Karena kurikulum itu diatur oleh sebuah peraturan yang harus dilakukan. Dan begitu ditetapkan kurikulum itu, saat itu juga setelah tangani, sudah dinyatakan berlaku, mulai dari besoknya, siap tidak siap, suka tidak suka, paham tidak paham, sekolah harus melaksanakan sebagai suatu perintah. Nah, ini berdampak besar terhadap cara berpikir guru. Dia menjadi tidak berani keluar dari ini. Untuk itu, dalam kondisi sekarang, pemerintah tidak mengeluarkan peraturan mewajibkan kurikulum mana yang dipakai. Pemerintah memberikan opsi. Silakan. Oke, bagus. Sebelum ke sana, ini menarik nih. Ini menarik nih. Ada tanda petik, ada kemerdekaan lagi. Tapi sebelum sana, saya mau sedikit perdalam. Yang satu, tadi lah fleksibel, ruang waktu guru untuk berkreativitas dalam pembelajaran, penilaian, dan apapun itu. Nah, yang kedua, saya menarik nih. Rupanya kalau saya tangkap dari pernyataan Pak Kapus, ya, rupanya learning loss ini, secara hakikat itu bukan hanya saat pandemi, kalau begitu. Bukan. Ya. Justru pandemi. Silakan, Kang. Silakan. Berarti kita itu sebenarnya tanda petik sudah puluhan tahun learning loss. Iya, betul. Meskipun siswa hadir ke ruang kelas untuk duduk dan mendengarkan guru ceramah. Iya. Nah, kurikulum baru itu kan nggak ingin begitu ya. Iya, betul. Caranya apa? Kurikulum baru nggak begitu tuh apa? Nah, sekarang saya balik lagi ya, Kang. Berarti learning loss itu adalah akibat kealpaan kita selama ini yang tidak memahami anak. Ya, kita lebih banyak memahami kurikulum. Ini otokritik buat saya juga lah berarti ya. Caranya kita kan rupanya kita selama ini mengajarkan kurikulum kepada anak. Sehingga anak yang harus mengikuti kurikulum.
Siap. Artinya apa? Anak mengikuti benda mati, Kang. Karena kurikulum itu benda mati sebenarnya. Oke. Dokumennya benda mati. Siap. Dan itu dikembangkan berdasarkan referensi di masa lalu, teori yang masa lalu. Karena ada para ahli mengatakan kurikulum harus berdasarkan teori. Teori itu udah masa lalu, kan gitu. Jadi, nah sekarang kan si anak learning loss tadi kan. Nah, justru pandemi ini menyadarkan kita ternyata si anak itu selama ini tidak belajar, not learning. Kenapa? Kan gini, Kang. Kalau saya tanya Kang Denny, pertanyaannya gini, atau teman-teman semua, nih para pendengarnya juga ditanya, di manakah sesungguhnya ruang kerja guru itu? Wah. Atau saya balik, di manakah ruang kerja guru itu yang sesungguhnya? Kan banyak menjawab itu di ruang kelas. Nah, ini yang jadi penyakit. Kenapa? Ruang kerja guru yang sesungguhnya itu di alam pikiran dan hati nurani anak dan rasa dan emosi dia dan di dalam semua raganya, di situlah learning ruang kerja guru. Kenapa? Karena proses belajar itu terjadi di alam pikiran, di hati nurani, di rasa, di karsa anak. Makanya Ki Hajar Dewantoro dibilang kita olah hatinya, olah pikirnya, olah karsanya, olah yang namanya olah, kita mengolah sesuatu yang sudah ada sebetulnya. Berarti fungsi-fungsi kemanusiaan, fitrah kemanusiaan, semua sifat-sifat kemanusiaan, sifat baik, akhlak, dan budi pekerti segala macam sudah ada di dalam diri anak begitu dia ditakdirkan lahir sebagai seorang manusia. Ini menarik. Saya mau menarik nih sebelum Pak Jo lanjut nih. Jadi agar learning loss tidak terjadi. Iya. Guru-guru itu harus masuk ke pikiran murid. Ke hati dia juga. Ke hati murid. Jadi kalau ditanya siapa yang paling dicintai di dunia ini, gurunya. Iya. Siapa yang selalu dipikirkan, yang menginspirasi? Gurunya. Ya, gurunya. Iya. Betul. Oh, berarti fundamental ini ya. Iya, kalau sudah begitu, Kang, sudah bisa masuk ke alam pikiran dan hati anak, apapun yang dilakukan ditunjukkan oleh guru akan menjadi didolakan oleh anak. Dan kemanapun anak itu pergi, sang guru selalu dibawa oleh anak. Bahkan ketika dia berdebat dengan orang tuanya terhadap sesuatu yang ini, dia akan bilang, kata bu guru enggak begitu, Pak. Nah, jadi begitu dia digoda oleh teman-temannya untuk mencuri atau melakukan sesuatu tindakan itu, dia ingat, kata bu guru ini tidak boleh. Berarti si guru itu sudah dibawa di dalam hati anak-anak itu, dan ketika itu terjadi, Kang Denny, anak itu akan menjadikan guru itu sebagai idolanya, dan dengan itu caranya dia membentengi dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, walaupun dia sendirian dan tidak ada gurunya yang mengawasi. Oke. Gitu. Jadi udah benang merah nih, Bapak Ibu semua nih, teman-teman ini dari seluruh Indonesia ini sudah hadir. Satu ya, kurikulum baru itu tadi saya ulangi, memberi ruang, waktu, fleksibilitas untuk guru berkreatif, mengelola pembelajaran, membangun aktivitas pembelajaran pilihan dari A sampai Z, itu yang pertama. Yang kedua nih, kurikulum baru ini betul-betul concern ini, betul-betul concern agar bagaimana kehilafan kita di masa lalu yang sejatinya mengakibatkan learning loss yang hakikat ini dengan desain kurikulum baru ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Agar nggak terjadi learning loss, gurunya tadi harus menjadi orang yang paling dicintai murid dalam tanda petik. Yang kedua, agar tidak terjadi learning loss, berarti murid harus betul-betul menjadi ownership, pemilik pembelajaran itu, pemilik penilaian itu, pemilik kurikulum itu. Ini masuk ke konsep agar murid merasa memiliki, dia dilibatkan dalam pembelajaran, kan gitu. Betul. Dan tidak sampai di situ. Murid dilibatkan sebagai pengembang kurikulum. Kenapa? Dialah yang tokoh utama di dalam pengembangan kurikulum sebetulnya. Kalau kita ini. Nah, sedikit saya koreksikan. Tidak ada kurikulum baru sekarang ini, tidak ada kurikulum baru di apa namanya? Makanya judul kita masih tanda petik. Tidak ada kurikulum baru. Makanya kita masih tanda petik tadi ya. Ya, kenapa? Kurikulum yang berlaku sekarang itu adalah kurikulum yang sedang berlaku saat ini.
Ada 3 kurikulum yang berlaku saat ini. Pertama, kurikulum 2013 secara utuh, seutuh-utuhnya, segendut-gendutnya, Kang. Karena kurikulum 2013 itu gendut katanya. Kan padat. Akibat padatnya kurikulum itu, guru harus dipaksa untuk membagi waktu per KD, sehingga setiap KD itu kebagian 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan. Nah, nanti 1 KD akan disampaikan oleh guru, akan pindah ke KD berikutnya setelah guru selesai menyampaikan, bukan setelah anak menguasai. Nah, kenapa? Kalau ditunggu anak menguasai untuk menuntaskan KD ini, maka guru khawatir akan tersisa KD yang tidak diajarkan di akhir semester. Kenapa? Karena tradisinya selama ini belajar itu menuntaskan, menghabiskan KD. Begitu KD habis disampaikan, selesai hutang dari anak. Nah, ini problemnya, sehingga karena itu seperti itu, dengan masa pandemi akhirnya kan tidak bisa mengejar ketuntasan itu, Kak. Lalu di masa darurat dibuatlah kurikulum untuk masa darurat, dipangkaslah materinya, dipilih materi-materi esensial. Sehingga guru punya waktu untuk menuntaskan kemampuan anak, untuk mengembangkan, mendampingi anak dalam memperdalam satu kompetensi, gitu kan. Nah, berarti kan pengurangan materi, pilih materi esensial, tapi ini bukan pengkerdilan kurikulum, harus diingat. Jadi beda ya, beda. Menemukan kristal itu. Oke. Nah, dengan mengkerdilkan itu beda ya, Bang? Beda. Ini bukan membonsaikan kurikulum, Kang, bukan. Jadi kalau itu satu ya. Jadi kan itu kurikulum 2013 secara utuh. Tapi ya resikonya tadi kan guru terbirit-birit untuk menyelesaikan tuntas karena kontennya terlalu banyak. Lalu guru dibantu sekarang, dikurangi dengan konten-konten esensial saja. Itu namanya di kurikulum darurat, di masa darurat kan. Nah, setelah dilakukan diterapkan kurikulum masa darurat itu, ternyata terjadi mitigasi learning loss sekian persen, gitu kan. Berdasarkan penelitian sekitar 70%-an gitu kan. Nah, pengalaman ini jadikan inspirasi untuk menggodok kurikulum yang katanya tadi baru, itu kurikulum yang disebut sekarang itu prototip, yang diberlakukan di sekolah-sekolah penggerak sementara ini. Ya kan? Nah, itu merupakan kristalisasi, kalau bisa disebut kristalisasi dari kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat, kemudian dikristalisasi, digodok lagi, kemudian disusun capaian pembelajaran itu secara vertikal untuk masing-masing mata pelajaran. Kalau dulu kan terpisah ya, bahasa Indonesia SD dengan bahasa Indonesia SMP dengan bahasa Indonesia itu beda dokumen. Kalau sekarang kan ada satu rangkaian. Dan itu capaian pembelajarannya tidak dikunci per semester, apalagi per tahun gitu kan. Dikuncinya per 2 tahun misalnya itu kan. Nah, itu tujuannya untuk agar guru bisa leluasa untuk mengatur itunya. Nah, berarti itu kan kurikulum prototip. Berarti ada 3 kurikulum yang berlaku sekarang. Ya, Oke, sebelum ke sana Bang Jo, nanti saya akan tarik ya. Kembali ke kebaruan tanda petik juga ini. Jadi teman-teman kalau berbicara baru ini tanda petik ya di sini ya. Ya. Jadi kebaruan yang pertama, ini saya ulangi lagi, ini kebetulan sudah semakin banyak ini Pak Juli teman-teman yang menyimak. Jadi kebaruan yang pertama sekali lagi, guru diberi ruang dan waktu yang luar biasa untuk mengelola aktivitas pembelajaran dan belajar. Jadi ini menjadi guru banget lah gitu kasarnya. Iya, betul. Aktivitas pembelajaran ini tetap berpusat kepada murid, itu yang pertama. Ya, betul. Yang kedua, ini ya tadi kurikulum tanda petik baru ini fokus menghilangkan kalau bisa learning loss. Agar learning loss tidak terjadi, buat siswa menjadi pemilik dari pembelajaran, dari penilaian. Salah satunya dengan memperbanyak aktivitas pembelajaran kontekstual, pembelajaran bermakna, dan pembelajaran berbasis project. Itu teknis, masih banyak yang lain. Ini agar siswa terlibat ownership. Yang ketiga ini menarik dari Pak Jul. Sebelum kita punya 3 opsi tadi, saya mikir gini Bang Jo. Dengan demikian nih Bang Jo, di kurikulum tanda petik baru ini, guru itu, termasuk murid barangkali,
bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum. Iya. Nah, kalau K13 kan kita punya KD itu. Iya. KD itu tanda petik harga mati. Iya. Lalu guru yang ngajar berdasarkan KD. Nah, sekarang saya lihat ini guru ini di kurikulum baru ini bukan hanya sebagai pelaksana, tapi tanda petik pengembang kurikulum. Betul. Karena guru diminta untuk bisa memformulasi tujuan pembelajaran sebagai fase-fase untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu. Nah, gitu ya logikanya ya. Ya, betul. Jadi guru sekarang ini diberi lagi kewenangan ini, diberi lagi fasilitas untuk merumuskan tanda petik KD sebenarnya. Yang kita sebut tujuan pembelajaran. Jadi guru tuh, guru diberi kebebasan merumuskan tujuan pembelajarannya. Karena guru yang paling tahu anak. Guru diberi kebebasan mendesain aktivitas pembelajaran dan penilaiannya. Caranya terserah anak. Nah, titiknya ini harus sampai yang disebut dengan capaian pembelajaran itu barangkali gitu mikirnya. Betul, logisnya begitu, Kang. Sehingga tujuan kita boleh sama ke Roma, tetapi jalan yang kita tempuh boleh berbeda-beda, kendaraan yang kita gunakan boleh berbeda-beda, evaluasi yang kita gunakan boleh yang berbeda-beda. Nah, saya melanjutkan ini Kang Denny, sehingga kurikulum yang sekarang disebut sementara namanya prototip ini yang diterapkan di sekolah penggerak itu sebetulnya itu dalam proses pengembangan. Oke. Nah, dulu kurikulum dikembangkan oleh sekelompok ahli dan sebagian guru yang diundang, itu saja. Lalu digodok, sudah oke, sudah dianggap final, ditandatangani. Nah, begitu tangani kan langsung diterapkan, semua orang harus menerima dan menerapkan. Jadi, cara seperti itu merusak cara berpikir guru di lapangan sebetulnya. Nah, sehingga sekarang dulu uji coba keterbacaan saja. Sekarang uji coba pelaksanaan di sekolah-sekolah penggerak itu. Selama uji coba pelaksanaan itu kita melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman real dari guru dan siswa. Sehingga itu bisa menjadi input bagi penyempurnaan kurikulum. Dikasih waktu oleh pemerintah 2 tahun untuk melakukan ini, penyempurnaan. Jadi targetnya tahun berapa itu akan kita tetapkan? Kalau hasil evaluasinya. Sehingga di situ baru pemerintah membuat suatu ketetapan tentang kurikulum mana yang akan berlaku di negeri ini untuk kedepannya gitu kan. Berarti jadi, kalau berhitung 2 tahun itu 2024. Oh ya, ini bagus kalau ini ganti presiden, ganti kurikulum. Ya, jadi ganti kurikulum, ganti presiden, Kang. Ganti kurikulum, ganti presiden, Kang. Tadi kan di awal kita bilang ya, ganti menteri, ganti kurikulum itu enggak elok lah, nggak usah kita bahas. Ya. Ganti kurikulum, ganti menteri, ini kapan-kapan kita pikirkan dibahas atau enggak. Ya. Yang kita bahas sekarang, ganti anak, ganti kurikulum. Ya. Kenapa? Kenapa? Gimana anak mau dipaksa dengan cara belajar kakaknya lebih dulu? Dan kemudian gimana anak dipaksa dengan cara belajar yang berlaku kemarin, padahal dia hari ini dia hidup mau besok, gitu kan? Nah, makanya kita itu harus betul-betul memporsikan, memahami kurikulum itu, hakikatnya kurikulum itu apa. Nah, selama ini yang ada di dalam pikiran kita, namanya kurikulum itu adalah dokumen yang tertulis dalam bentuk materi dan KD-KD itu, gitu kan. Dan itu sebetulnya salah satu perangkat tertulis dari dokumen dan dia benda mati, dokumen kurikulum, perangkat kurikulum yang dalam bentuk benda mati, gitu kan. Satu lagi jangan lupa bahwa kurikulum itu sebagai proses, gitu kan. Kenapa? Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu dikatakan adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Berarti di situ kurikulum sebagai iklim, sebagai jalan, sebagai proses yang dilalui oleh anak untuk mengolah pikirnya, mengolah hatinya, mengolah rasanya, mengolah emosinya. Sehingga si anak makin tertata cara berpikirnya, makin tertata logikanya, makin tertata nalar-nalarnya. Sehingga yang namanya literasi numerasi, yang namanya pisah-pisah semuanya itu akan bisa dilewati oleh anak jika
Kita bisa melakukan itu dengan baik jika kita mengerti siapa anak itu, bukan mengerti kurikulumnya. Kenapa? Selama ini kalau kita bicara persiapan pembelajaran implementasi kurikulum di lapangan, selalu kita mulai utak-atik dari kurikulum yang pertama kali. Selalu analisis kurikulum, ini keliru, Kang. Kenapa? Yang harusnya dilakukan pertama kali analisis anaknya dulu. Ya. Dalam gitu kan? Dalam bahasa kita itu kenali murid, nah gitu ya. Betul, analisis anaknya dulu. Hari ini dia tahu rumah bilangan atau apa, dan kemudian setelah dianalisis itu anak sudah tahu kita anak seperti apa mereka kondisinya. Kemudian kita harus tahu apa makna yang didapat oleh anak ketika dia belajar sesuatu. Nilai-nilai apa yang bisa didapat oleh anak ketika belajar sesuatu. Misalnya, ketika dia belajar urutan bilangan, sebetulnya dia akan mendapatkan mana bahwa ini sebuah urutan disiplin yang tidak boleh dilanggar. Habis 1, 2, dan 3. Dan kalau ini disadari, begitu dia antri sesuatu, dia tidak akan melanggar aturan urutan itu, gitu kan. Jadi ini sebuah norma disiplin sebetulnya. Nah, kita tidak hanya saja 1, 2, 3, habis 1, 2, dan 3. Enggak. Tapi ini sebuah ketentuan yang secara berurut, kalau kita lakukan itu secara konsisten, hidup kita menjadi teratur dan nyaman dan bahagia, gitu. Berarti urutan bilangan itu sebetulnya menguatkan logika anak bahwa di dalam hidup ini ada sebuah keteraturan prosedur yang bisa kita ikuti secara teratur, maka hidup kita akan damai, gitu. Nah, jadi Bang Jul gurunya seharusnya dari dulu ini, seharusnya dari dulu ya. Makanya itu dia. Jadi gurunya ini selain tadi menjadi figur yang paling dicintai dan disayangi murid, nah, fungsi guru ini kalau saya tangkap dari Pak Jul ini berubah. Kalau dulu guru itu memberi sebanyak-banyaknya pengetahuan, sebanyak-banyaknya cara kepada murid, maka sekarang guru itu satu yang paling penting, murid mau belajar. Kemudian naik, sudah mau belajar, murid rajin belajar. Kemudian naik, murid menjadi kecanduan belajar. Betul. Kemudian yang keempat, murid menjadi paham cara belajar yang efektif bagi dirinya itu kayak gimana. Betul. Ke depan sebenarnya. Iya, betul. Nah, jadi kembali lagi tadi, Kang, kenapa kata pandemi ini menyadarkan kita? Karena selama ini kita kan mengajarkan anak masuk ke kelas, kemudian kita sampai anak kita belajar tentang pasar. Pasar adalah bla 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 bla. Kemudian ini makhluk hidup terdiri dari ini bla bla bla, diselamai anak dari pagi sampai sore, dari sampai siang, gitu kan. Nah, sekarang seberapa yakin kita ketika kita menjelaskan itu pikiran anak ke penjelasan kita nggak pernah yakin, kan. Kenapa? Pikiran anak bisa kemana-mana, gitu kan. Tapi kurikulum tetap tamat, buku tetap tamat, anak tetap naik kelas, mereka tetap datang ke sekolah, tapi learning tidak terjadi. Nah, karena kita menganggap belajar itu seperti itu, begitu pandemi datang, jadi belajar itu di dalam kelas ketika guru berhadapan dengan murid, dengan segala aktivitas. Begitu pandemi datang, si murid tidak bisa ketemu dengan gurunya. Sehingga proses itu tidak bisa terjadi, kan begitu. Lalu belajar menjadi berhenti. Sekarang dialihkan lewat Zoom. Sekarang saya tanya Kang Denny, kalau Kang Denny sebagai peserta di Zoom, mendengarkan ceramah dari sang narasumber, berapa lama Kang Denny tahan mendengarkan ceramah lewat Zoom sebagai orang dewasa? Tahan 3 jam. Nah, kita orang dewasa. Kalau Bang Jul kan tahu kalau pas dengan Zoom dengan saya kan, kalau tidak live video kan berarti ke mana-mana itu kan? Iya, artinya jadi ketika si anak itu dijelaskan oleh guru makhluk hidup adalah ini bernafas kaki 4 dia paling tahan konsentrasi itu mendengarkan ceramah guru itu dan duduk situ paling tidak lebih dari setengah jam. Riset terakhir Pak Jo, terakhir generasi Z ini, generasi Z ini tidak lebih dari di bawah 1 menit Pak Jo, generasi Z ini. Makanya dia kalau lihat YouTube itu dilihat sepintas. Yang menarik dia lewat. Gitu. Nah bayangkan sekarang di masa pandemi itu cara pembelajarannya sama seperti sebelum pandemi karena dia kita anggap belajar itu sehingga si anak itu betul-betul kehilangan belajar. Baru kita sadar ternyata selama ini tidak belajar. Kenapa?
Karena proses belajar itu kan sebetulnya dalam pikiran dan hati nurani anak. Sekarang saya tanya Kang Denny, kalau di situ kalau kita sadari bahwa itu belajar itu dalam pikiran dan hati nurani anak, ketika si anak tidak bisa datang ke kelas, pelajaran berhenti nggak? Proses belajar berhenti nggak? Tidak, lanjut itu. Lanjut kan? Lanjut. Ya misalnya si anak itu diminta bantuan oleh ibunya pagi di rumah bikin sarapan pagi teh manis. Kata si ibunya, "Nak, ambilkan 1 gelas air putih panas." 1 gelas air putih panas di matematika KD-nya itu adalah ukuran dengan satuan tidak baku, 1 gelas. Tambahkan 1 saset teh, saset. Tambahkan 5 sendok teh gula, 5 sendok teh gula, ukuran tidak baku. Kemudian diaduk, lalu dicicipin. Kemanisan, namanya kemanisan terlewat manis, itu tidak enak. Harus dikurangi. Nah sekarang mengurangi tidak bisa, gulanya sudah bercampur. Bagaimana caranya? Ditambahkan air. Nah di sini anak dapat pesan nilai 1 apa? Pertama, kalau kita berlebihan harus dikurangi. Kalau kita kekurangan harus ditambah. Supaya enak, supaya seimbang. Berarti pelajaran menambah dan mengulang itu melatih menguatkan logika bahwa hidup harus seimbang. Nah, sekarang maka sepagi itu anak sudah mendapatkan makna yang mungkin filosofis ya, tapi dia sudah ada apa itu ukuran satuan dengan tidak baku, kapan kita menambah, kapan kita mengurang. Nah selama ini kita hanya belajar menambah itu 2 tambah 3 sama dengan 5, 6 kurang 3 sama dengan 3 tanpa makna. Padahal sebetulnya tambah dan kurang itu adalah untuk melatih logika kita, menguatkan kita bahwa itu untuk mendapatkan keseimbangan. Berlebihan tidak boleh, kekurangan tidak boleh. Makanya ketika berlebihan harus dikurangi, makanya kelebihan harta dikurangi dengan zakat. Kekurangan harta kita cari dengan mencari nafkah. Nah setelah seimbang, itulah zakat kita berikan pada orang lain untuk mengatur seimbangan. Tambah dan kurang menguatkan logika anak untuk hidup keseimbangan. Berarti semuanya itu karakter, Kak. Nah sekarang bisakah itu diperoleh anak, perkembangan berpikir anak itu ketika anak di rumah bersama ibunya? Bisa, tinggal guru berkomunikasi dengan anak dan gurunya dan orang tuanya. Itu kegiatan apa makna belajar hari ini. Itu sangat enak. Mungkin. Jadi kurikulum itu memang juga didesain nanti fleksibel dalam konteks, ruang, waktu, dan siapa aja, bisa di mana aja. Yang penting ada koneksi ini, ada koneksi antara capaian-capaian, target-target pembelajaran tujuan yang dicapai dengan suasana aktivitas. Bisa di ruang kelas, bisa di luar kelas, bisa di rumah. Jadi maksud Pak Jul, Bapak Ibu guru, kalau nanti anak-anak enggak masuk kelas, kita mikir kira-kira enggak masuk kelasnya itu dia ngapain di rumah. Lalu kita kaitkan dengan poin-poin atau tujuan-tujuan pembelajaran sehingga bisa jalan terus karena hakikat dari pembelajaran itu ada di head-nya, ada di heart-nya. Nah, itu jadi ini menarik. Jadi itu yang saya ulangi ini. Jadi kalau ditanya kebaruannya apa, kita udah dapat 3 tuh. Satu, fleksibilitas, ruang dan waktu, pembelajaran, penilaian berpusat pada anak, milik guru dan murid. Itu yang pertama. Siapapun tidak boleh intervensi. Baik pengawas, baik kapuskur. Baik kepala dinas nih, kapuskurnya aja nggak akan intervensi ya. Jadi kalau pengawas masih intervensi, WA ke Pak Jul nanti saya sampaikan lagi. Karena kan kadang guru ini dilema ya, kadang guru itu dilema ya, ada dinamika lain. Tetapi ingat, ini ruang ini, waktu ini yang terkait dengan pembelajaran, penilaian dan apapun itu selama melayani murid itu adalah hak murid. Siapapun tidak boleh mengintervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, agar learning loss tidak terjadi dalam aktivitas pembelajaran, bangun suasana dan proses pembelajaran yang efektif, bermakna, jadikan murid ownership, pemilik pembelajaran itu. Salah satunya pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Banyak yang lain. Jadi proyek ini hanya salah satu. Jadi jangan sampai karena sekarang proyek sebentar. Jadi Bapak Ibu boleh menggali hal-hal yang lain. Yang ketiga ini juga menarik. Guru bukan hanya pelaksana kurikulum, tapi ke depan guru harus mampu mengembangkan kurikulum karena tadi ada opsi tujuan pembelajaran yang di-create
oleh Bapak Ibu guru, tentu melibatkan anak dan lain. Ini paling baru ini sebenarnya nih. Ya. Guru terlibat dalam perumusan kurikulum, bukan hanya guru tertentu. Kalau dulu kan guru tertentu. Semua guru. Ya. Nah, sekarang semua guru dituntut. Jadi kalau saya mau ngajar itu saya harus mikir nih tujuannya apa. Ibu formulasi itu tujuan pembelajaran. Bebas tujuannya, yang penting kurang lebih selama 2 tahun, Ibu harus mencapai capaian tertentu yang kita sebut dengan capaian pembelajaran. Yang keempat Bapak Ibu guru, tanda petik, tidak ada kurikulum baru atau belum ada kurikulum baru. Yang ada saat ini pemerintah existing kurikulumnya ada K13, ada kurikulum darurat, ada kurikulum prototipe yang diterapkan di beberapa sekolah tertentu. Nah, kurikulum ini terus berproses. Nanti kurang lebih 2 tahun kita akan lihat bahwa yang paling pas dengan Republik ini kira-kira kurikulum seperti apa. Seperti apa. Karena ada satu lagi pilihannya, Kang, opsinya. Kurikulum yang dikembangkan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Nah, itu silakan mengacu ke mau ke K13 boleh, ke darurat boleh, ke kurikulum prototip boleh, atau dia mengacu secara keseluruhan ke standar kompetensi lulusan, profil pelajar Pancasila, dan capaian-capaian pembelajaran. Lalu dia misalnya begini, Kang. Saya setia dengan yang lama, kurikulum 2013. Monggo. Tapi saya ingin mengadopsi sebagian dalam misalnya pembelajaran proyek. Kenapa? Di kurikulum 2013, proyek itu di luar proses pembelajaran, di luar struktur kurikulum. Nah, di kurikulum prototip ini, proyek itu masuk ke dalam struktur kurikulum. Dan dengan tidak menambah beban belajar siswa dan tidak mengurangi jam belajar ngajar guru. Tapi mengambil dari jam misalnya bahasa Indonesia diambil 20-30% dan teknisnya itu bisa dianu. Jadi proyek itu menjadi bagian dari intrakurikulernya, bagian dari struktur kurikulum, dan itu fokusnya kepada penguatan karakter dan soft skill, gitu kan. Nah, kami ingin mengambil itu saja sebagian dari kurikulum prototip, monggo, gitu. Oke, jadi menarik. Bang Jul ini bukan sahabat lama saya. Bang Jul ini sahabat selamanya saya gitu ya. Ini setia nih, tentang setia nih. Oke. Jadi Bang Jul ini paling setia. Dulu dia punya mobil itu tahun 2003 itu sudah sampai 20 tahun itu saya tanya, Pak Jul, ini kan udah lama mobil. Kok nggak diganti-ganti? Terus dia jawab, saya itu setia. Yang lama itu bukan untuk diganti, tapi untuk diperbaiki, untuk disempurnakan. Yang menarik, Pak Jul. Saya yang menarik yang keempat. Jadi Bapak Ibu guru, ada 4 opsi ini, ya. Artinya sekali lagi dibalikan kepada Bapak Ibu guru, kepada sekolah setelah melakukan analisis dan evaluasi yang objektif. Apakah Bapak Ibu kondisi saya mah karena belum kebayang itu bikin tujuan pembelajaran misalnya, belum kebayang CP kayak gimana, Bapak Ibu boleh silahkan tunjukkan kepada kami bahwa dengan K13 yang seperti ini pun Bapak Ibu mampu menghasilkan aktivitas-aktivitas yang efektif dan meaningful. Silahkan itu lanjutkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah merasa setelah saya pelajari kurikulum darurat ya, ternyata memang materi-materi di kurikulum darurat itu esensi nih. Ini lebih tidak membebani, lebih ringan, maka silahkan. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, saya ingin mencoba nih membuka ruang, efektif fleksibilitas dan lain-lain, maka silahkan Bapak Ibu menggunakan tadi kurikulum. Nah, nanti mekanismenya kayak gimana? Sementara ini sedang diuji cobakan ini di sekolah-sekolah penggerak. Nah, yang keempat, Bapak Ibu bisa lakukan meta analisis. Ibu lihat tuh yang K13, lihat yang darurat, pelajari yang penggerak, ambil yang baik-baiknya, ambil yang positif-positifnya, ambil yang meaningful-nya, ambil yang efektifnya. Dan saya rasa nanti mekanisme seperti apa, Bapak Ibu pun akan lakukan. Bisa itu diberi ruang. Jadi luar biasa Bapak Ibu diberi ruang. Hanya Bang Jul, kalau ada 4 kondisi begini, kira-kira pemerintah nanti di mana dia berperan quality control-nya ya Bang Jul? Ya, nah itu dia. Jadi quality control-nya kita pertama kita
quality controlnya dengan asesmen nasional dengan fokus kepada ini Kang Denny yang bisa menjelaskan ya AN apa namanya dengan AKM asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi. Satu. Yang kedua survei karakter yang betul-betul survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Kenapa? Yang kita bisa jamin itu adalah suasana iklim yang mendukung agar anak bisa belajar sehingga kualitas belajar anak itu akan terjadi ya. Jadi anak itu belajar dengan berkualitas gitu kan. Nah kalau itu terjadi, otomatis capaiannya akan sama Kang, walaupun kurikulumnya berbeda. Dia akan tetap sampai di Roma, walaupun dia melewati jalan lain dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma, dia tetap akan sampai ke Roma. Ya. Ya itu masuk akal ya Bapak Ibu, masuk akal ya. Jadi nanti memastikan dalam tanda petik ya, memastikan proses yang Bapak Ibu lalui baik dengan kurikulum yang tanda petik 4 tadi, ini searah, sejalan, progresif ke arah yang positif. Satu dari asesmen nasional, AKM itu ada tuh, literasi numerasi nanti kelihatan. Karena literasi dan numerasi itu memang lintas kurikulum. Dia kurikulum apapun tidak masalah, dia lintas mata pelajaran. Yang kedua yang paling penting itu muncul sebenarnya karakter. Nah karakter ini kan di setiap kurikulum tuh ada tuh. 13 ada sikap atau karakternya, di darurat juga ada, di prototip juga ada. Yang keempat itu tadi lingkungan, suasana dan lingkungan dan proses melambangkan proses pembelajaran. Ini di kurikulum apapun tuh ada. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan suasana pembelajaran, lingkungan pembelajaran yang luar biasa, bagus itu ya, yang melibatkan anak dan lain-lain, maka nanti akan kelihatan. Bahkan menarik Pak Jul. Kalau ternyata setelah 2 tahun ternyata malah K13 yang hebat-hebat. Itu bisa diterapkan kan? Keputusan nanti gitu ya. Artinya artinya kan kita tidak bisa melihat apa namanya. Kenapa? Ternyata setelah kurikulum 2013 itu menjadi satu pilihan, bukan kewajiban, wujudnya jadi berbeda misalnya, bisa jadi. Kenapa? Karena beda Kang, melaksanakan pilihan sendiri dengan melaksanakan pilihan oleh berdasarkan ketentuan orang lain, itu beda rasa kepemilikannya. Apa bedanya dijodohkan dengan memilih jodoh sendiri Kang? Nah, kan gitu kan? Kalau K13 selama ini menjadi belenggu, kenapa? Karena dia diterapkan berdasarkan perintah kewajiban, melaksanakan kewajiban. Sehingga begitu terjadi persoalan, apa kita tanya, kenapa anak-anak begini? Kan kami sudah menjalankan perintah dari pemerintah. Gitu kan? Dan kami menjalankan perintah, kami kan hanya pelaksana. Nah, perintahnya begini, kata kurikulum, begini kata ketentuan, juklak, juni, segala macam. Nah, kami sudah mengikuti juga judis format RPP-nya begini. Harus ada tulisan karakter, harus ada tulisan literasi di dalam RPP dan semuanya. Harus ABCD dalam perumusan tujuannya. Kami sudah mengikuti itu semua. Nah, kalau anak tidak belajar berarti bukan salah kami, itu salah yang membuat perintah. Gitu. Jadi kayak ini ya. Siti Nurbaya dan Datu Marenggi. Nah, gimana? Tapi kalau pilihan kita, ini ada 2 pilihan nih. Ya pilihan yang mohon maaf ya, yang mungkin yang bobotnya besar gitu kan. Ya, tapi duitnya kecil gitu kan. Ada yang bobotnya kecil tapi duitnya besar. Nah, mana yang mau kita pilih? Nah, setelah kita pilih, oh ternyata kita suka yang bobotnya kecil tapi duitnya besar. Berarti apapun resikonya kita sudah siap gitu kan. Tapi kalau pilihan ketentuan pemerintah yang memaksa, makanya sekarang tidak mewajibkan kurikulum mana yang dipakai, tapi silakan pilih. Untuk memilih itu pahamilah dan sesuaikanlah dengan kondisi dan pilihlah yang betul-betul cocok dengan situasi kita. Satu lagi Kang, bila kita betul-betul paham dengan anak didik kita, kebutuhannya apa, kemampuan kompetensinya apa, dan kita tahu juga makna apa yang didapatkan oleh anak ketika dia belajar substansi
materi tertentu, kurikulum apapun yang dipakai itu akan mengarah kepada kemampuan yang sama. Ya, saya setuju. Cuma ini agak teknis, Bang Jo. Ya. Kalau guru tetap melakukan K13, itu kan sudah jelas ya mekanisme dan prosedurnya. Ya. Ya. Darurat juga sudah jelas. Ini kalau di luar sekolah tertentu tadi gitu ya, sekolah tertentu tadi, ternyata ada nih sebagian sekolah yang saya ingin coba nih mengimplementasikan kurikulum prototipe, atau satu lagi mengembangkan kurikulum berdasarkan meta analisis dari semua kurikulum itu. Ada sudah caranya, mekanisme dan prosedurnya gimana Pak Jul? Secara umum saja. Nah, itu yang saya katakan, jangan menunggu panduan, jangan menunggu prosedur. Kenapa? Karena akan menjadi belenggu. Bikin panduan sendiri, bikin prosedur sendiri. Dengan catatan, jangan jadikan alasan itu untuk mengorbankan anak. Kenapa? Ketika kita ikuti anak, akan ketemu panduan sendiri, akan ketemu standar prosedur sendiri itu, yang sesuai dengan kondisi yang ada. Sama dengan kita misalnya, Kang, saya berada di Tangerang ini, kemudian kita sama-sama menuju ke Stadion Istora. Dan saya akan menemukan sendiri prosedur apa yang akan saya ikuti supaya sampai pada waktunya di Istora. Gitu. Jadi Pak Kapus, ini lebih teknis maksudnya. Misalnya sekolah itu mau nih ingin tahun depan ini prototipe. Ya mau WA ke siapa nih? Mau WA ke siapa? Gitu. Oke. Jadi itu ada platformnya di kita nanti disediakan. Itu silakan mendaftar. Itu penting. Kenapa? Bukan tes, bukan seleksi. Kalau dulu untuk menjadi sekolah penggerak kita seleksi. Seleksi bukan milih sekolah terbaik, enggak. Sekolah mana yang bisa kita libatkan dengan segala persoalannya gitu kan, sehingga dapat sekolah, mohon maaf ya, sekolah yang untuk menengah ke bawah juga banyak yang terpilih gitu kan. Nah, mulai tahun ini pemerintah membuka keran bagi sekolah-sekolah yang berminat untuk menerapkan kurikulum prototip, silakan mendaftar. Kenapa mendaftar? Karena kita perlu pendataan untuk melakukan pembinaan dan apa-apa yang diperlukan gitu kan. Untuk supaya kita bisa kerjasama dengan LPMP, dengan Dinas Pendidikan, dengan siapa. Karena tidak mungkin Dikbud itu melakukan pembinaan keseluruhannya. Dan kita bisa menyiapkan narasumber pelatihnya dan segala macam itu. Dan itu ada itu sebetulnya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan itu secara detail. Kenapa ya? Karena pada intinya prinsipnya saja bahwa nanti silakan mendaftar, kita sehingga punya pendataan setiap mana-mana saja sekolah yang menerapkan kurikulum prototip, sehingga kita bisa melakukan monitoring evaluasi, kemudian kita bisa membantu memberikan pelayanan apa yang diperlukan. Kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan, kita bekerja sama dengan unit terkait dan sebagainya. Itu sebetulnya ada prosedur-prosedurnya itu ada, gitu kan. Tapi tidak mungkin dibahas dalam kesempatan ini sebetulnya. Jadi intinya prosedur administrasinya itu sudah ada. Ya. Tetapi karena kita ini fokus sekarang kepada esensi gitu ya. Ya. Nah, saya mau tanya yang terakhir nih Bang Jo. Ya. Kalau kebiasaan kita itu ya dari perjalanan kurikulum ini Bang Jo mengalami betul nih. Ya. Concern kita itu ke make up kurikulumnya, bukan ke esensi kurikulumnya. Betul. Nah, saya ingin di sesi terakhir ini Pak Jul cerita tuh esensinya itu apa sih sebenarnya, lalu make up-nya ini tuh apa agar kita nggak kejebak, energi kita nggak habis di make up kurikulum. Pak Jul? Ya, esensinya kurikulum itu adalah iklim atau suasana yang kita bangun berdasarkan beberapa referensi, katakanlah kompetensi di referensi, kemudian bangunlah suasana iklimnya sehingga si anak itu menjadi tokoh utama di dalam proses pembelajarannya dan dia bisa menemukan cara bagaimana dia mengembangkan potensi dirinya, kemudian sehingga dia merasakan dia mendapatkan makna sesuatu setelah dia belajar sesuatu gitu kan, dan makna ini akan dia jadikan alat untuk memudahkan dirinya untuk mengatasi persoalan dalam kehidupan, sehingga begitu dia belajar lewat pendidikan ini, dia merasa ada sesuatu kekuatan yang bertambah di dalam dirinya, kemudian itu. Jadi itu sebetulnya esensinya. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada setiap anak, suasana yang dibangun sehingga si anak itu punya kontribusi yang jelas, punya kemauan yang kuat. Kenapa?
kata Ungku Sopeng ini sebetulnya gini, pendidikan adalah upaya untuk membangkitkan semangat dan keyakinan anak untuk menemukan arah jalan hidupnya sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Sehingga kritiknya terhadap pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang ada, penyeragaman kurikulum dimanapun berada, itu berakibat penyeragaman wawasan dan kemanusiaan. Itu artinya mengingkari fitrah yang keberagaman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kritiknya terhadap itu, dia katakan jangan meminta buah mangga dari pohon rambutan. Nah, kalau kita menyeragamkan kurikulum itu, berarti bibit mangga, bibit rambutan, bibit pepaya, kita minta untuk berbuah mangga semuanya gitu. Kenapa? Nah, ini yang harus kita sikapi sebetulnya. Jadi, satu lagi, kalau kita mengutip pernyataan Parker Jepar, mendidik adalah mendampingi anak untuk melewati perjalanan dari dalam hati mereka ke dalam kehidupan. Luar biasa. Jadi Pak Jul, kita sudah kurang lebih 66 menit nih saya hitung, kita sudah enak ya, ngobrol santuy lah, ngobrol santuy. Juga teman-teman ini juga ada banyak yang hadir ya, mohon maaf itu tadi link yang pertama itu terhapus Pak Jul, jadi saya bikin lagi link informasi yang baru. Ya. Luar biasa, ini ada beberapa teman-teman, ada dari Aceh gitu, ada dari Kalimantan, ada dari Nusa Tenggara Timur dan lain-lain, ini saya lihat di YouTube-nya. Ya. Pak Jul, makasih banyak. Jadi kata kuncinya sebenarnya yang sudah kita sering diskusikan, satu anak, satu kurikulum. Betul. Jadi dengan nanti kita akan sama Bapak Ibu, jadi kita akan terus gali ini dari Pak Kapus ini hal-hal yang sifatnya inspiratif ya terkait kurikulum, pembelajaran. Mudah-mudahan Pak Kapus masih berkenan ini ya untuk sharing bersama teman-teman seluruh Indonesia ini ya. Pak Kapus, makasih banyak, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bicarakan hal yang sangat esensial dalam kurikulum dan pendidikan. Terima kasih, Kang.